Kemudian kita baca makna sifatil basar. Makna sifat penglihatan. Al-basar penglihatan. Wa hakadzal basar. Beginilah basar, idrakul mar'iyat. Basar itu artinya adalah mendapati atau bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat. Kama sabata fi sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana telah tetap dalam hadis di dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanam wa la yanbaghi an yanam, yakhfidul qista wa yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Hijabuhun nur, law kasyafahu al-ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak sepantasnya Allah untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah yang mengangkat timbangan, Allah yang menurunkan timbangan dan menaikkannya. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amarin nahar. Yang diangkat kepadanya amal-amal malam hari yang dikerjakan pada malam hari sebelum dikerjakan pada siang hari. Dan diangkat kepadanya pula amalan-amalan yang dilakukan pada siang hari sebelum amalan-amalan yang dilakukan pada malam hari. Hijabuhun nur. Allah Subhanahu wa taala hijabnya atau penghalang wajah Allah Subhanahu wa taala adalah an-nur, cahaya. Law kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab tadi, maka akan terbakar seluruh makhluk yang ada dalam jarak pandang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini syahidnya adalah basar, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bisa memandang. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basar, pandang. Bahkan pandangan Allah lebih sempurna dari pandangan makhluknya. Yang yaliku bijalali sifatihi, yang cocok dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fanusbitu lillahi basaran hakikiyan yudriku jalla jalaluhu bihil mumsarat. Maka kita menetapkan sifat penglihatan secara hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki sifat penglihatan ya. Penglihatan itu apa ya? Seperti itu penglihatan. Yudriku bihil mumsarat, yang bisa melihat hal-hal yang bisa dilihat. Illa anna kaifiyata hadzal basar la na'lamuhu. Kecuali melainkan bahwasannya kita tidak mengetahui makna atau kaifiyah, bahwasannya kita tidak mengetahui kaifiyah sifat atau bentuk sifat basar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu yang tidak kita ketahui, cuma itu. Wa inna ma na'lamu ma 'allamana Allahu biqaulihi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Adapun yang kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagi kita laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidaklah sesuatu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat, dialah yang maha melihat, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Intinya adalah bahwasanya Allah telah mengajarkan kita dalam penetapan sifat agar kita tidak berbuat pentasbihan, penyerupaan untuk Allah. Maka Allah telah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa hadhihi amsilatun min tariqati ahli sunnah fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ini adalah contoh-contoh dari sebagian cara para ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyikapi tauhid asma wa sifat. Nah, Anda berikan contoh. Ketika kita menetapkan sesuatu sifat, ketika kita melewati sebuah sifat dari sifat-sifat Allah di dalam surat dalam Al-Quran, kita bisa melakukan ini. Dua hal. Yang dirangkum dalam dua hal. Ini kaidah kita
untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat. Yang pertama, isbatus sifat wal makna. Menetapkan sifat tersebut dan maknanya. Wa tafidul kaifiyah dan menyerahkan kaifiyah dan menyerahkan pengetahuan bentuk sifat tadi. Ini simpel sekali, isbatu sifat wal makna wa tafidul kaifiyah. Menetapkan sifat dan maknanya itu sendiri dan menyerahkan bentuk dari sifat itu sendiri. Misalkan al-wajh, di sini ada, coba kita lihat penjabarannya. Yang pertama kita lakukan adalah isbat, yang kedua tafwid. Isbat itu menetapkan, yang kedua adalah menyerahkan. Ini sama ya, dari kaidah ini. Penjabaran dari kaidah ini. Isbat dan tafwid. Isbat itu menetapkan, tafwid itu menyerahkan. Apa yang harus kita tetapkan dalam sifat Allah? Yang pertama sifat itu sendiri, kita tetapkan Allah mempunyai wajah misalkan. Maka kita tetapkan Allah memiliki wajah. Al-makna dan makna maja'a bihi lisanul Arab. Yang makna tersebut datang dengan bahasa Arab, yang dipahami dengan bahasa Arab. Wajah bagaimana dalam bahasa Arab? Ya wajah. Maka kita menetapkan dua hal. Menetapkan sifatnya, menetapkan maknanya. Menetapkan sifat wajah bagi Allah dan menetapkan bahwa makna wajah di dalam bahasa Arab seperti itu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tafwid. Kita menyerahkan apa untuk Allah? Al-kaifiyah. Bentuknya. Bagaimana sifat itu? Bagaimana bentuk sifat itu? Dan seterusnya. Karena ada sebagian kelompok yang mereka langsung mentafwid keduanya. Menyerahkan maknanya dan bentuknya. Misalkan wajah. Allah memiliki sifat wajah. Maka kelompok tadi yang salah mengartikan tafwid, dia mentafwid, menyerahkan makna wajah tadi kepada Allah dan menyerahkan kaifiyahnya. Menyerahkan makna bentuknya bagaimana? Allah telah menetapkan, ini mereka berbicara seperti ini. Allah telah menetapkan wajah bagi dirinya. Tapi kita tidak tahu makna wajah Allah itu bagaimana. Maka ya udah deh, Allah yang tahu kan. Kita gak usah repot-repot wajah itu bagaimana. Nggak tahu lah pokoknya. Nggak tahu iya juga, nggak tahu enggak juga kan wajah Allah itu ada apa enggak gitu. Kemudian mereka tafwidul kaifiyah, dan gimana bentuknya juga kita nggak tahu. Udah kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berbicara seperti itu, kita masih bingung gitu. Apakah beneran Allah punya wajah apa enggak? Kita juga sendiri nggak tahu. Kita belum pernah lihat bentuk wajah Allah. Ya udah, artinya makna wajah ini harus kita ubah atau kita diamkan saja, nggak ada maknanya. Itu intinya. Mereka orang-orang yang tadi yang berpikir seperti itu, mereka mengira wajah ini hanya perkataan saja dan tidak memiliki makna tersendiri. Maka mereka disebut al-mufawwidah. Mereka disebut al-mufawwidah. Dan yang satunya lagi mentakwil wajah. Mentakwil. Dan ini ahli takwil. Dan kedua,
Dan kedua firqah tadi, dan kedua cara orang tadi memahami sifat Allah itu salah. Mereka pada umumnya terkumpul pada firqah ini, al-Asy'ariyah. Hum min ahli ta'wil wal mufawwidah. Mereka merupakan ahli ta'wil dan mufawwidah karena mereka tidak memahami bagaimana cara kita menyikapi sebuah sifat dari sifat-sifat Allah. Mereka malah melakukan dua cara ini, ta'wil atau enggak tafwid. Salah. Dan saya memiliki karya ilmiah terkait dengan judul ini, al-Asy'ariyah hum min ahli ta'wil wal mufawwidah. Sedang saya garap ulang dan sedang saya koreksi. Cuma 24 halaman, tapi pembahasannya insya Allah mencakup, karena di situ membahas masdaru talaki mereka apa, ya kan? Mereka kok bisa berpikiran seperti ini karena apa? Karena mereka mendahulukan akal. Kemudian hasil dari pendahuluan akal adalah takwil tadi, kemudian tafwid tadi, kemudian tasbih, penyerupaan, dan lain sebagainya. Menarik sekali. Tapi bagi orang yang tertarik dalam masalah tauhid asma wa sifat ini, itu menjadi sebuah rujukan, karena ana juga mengambil rujukan-rujukan dari kitab ulama seperti Hamawiyah Kubro milik Syekhul Islam dan lain sebagainya dari kitab para ulama yang menjadi rujukan ana untuk membuat karya ilmiah ini. Nah, itu dia yang contoh ini sifat. Contoh-contoh sifat istiwa tadi, isbatu sifatil istiwa, kemudian isbatul makna al-ulu wal irtifa. Yang pertama adalah kita tetapkan sifatnya itu sendiri, kemudian kita tetapkan maknanya, dan kemudian kita tafwid kaifiyatul istiwanya. Gitu juga basor, gitu juga sama. Begitu juga nanti al-kalam. Allah memiliki sifat kalam, Ustaz? Punya. Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan suatu pembicaraan. Al-ulu, kemudian al-wajhu, al-yadu, al-ain, al-ghadab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah, al-mahabbah, ar-ridha, kemudian al-dhahak. Allah Subhanahu wa taala bisa tertawa. Itu maknanya apa sih? Nah, mungkin pembahasan ini adalah pembahasan yang harus dibahas secara intens. Kalau di sini tidak bisa kita membahas sifat secara mendalam, karena kita memahami secara umum dulu i'tiqad kita yang benar terhadap beberapa perkara i'tiqad di dalam Islam yang wajib seorang muslim mengetahui. Ini lebih penting dulu. Adapun sifat ini tambahan. Penting juga sih, sangat penting sih. Cuma jauh yang lebih penting adalah kita memahami tauhid uluhiyah, kemudian rukun Islam, rukun iman nanti dibahas di dalam kitab Al-Mu'taqadus Shahih. Yang dasar-dasarnya aja dulu. Taib, hanya itu yang mungkin bisa Ana sampaikan. Jika ada pertanyaan, antum jangan ragu untuk menchat Ana atau menanyakan di kolom komentar atau menanyakan langsung lewat Japri ya. Insya Allah jika seandainya ada, insya Allah jika Ana bisa menjawab, Ana jawab. Jika tidak, Allah alam, Ana pelajari lagi, kemudian Ana lihat-lihat lagi penjelasan ulama terkait dengan pertanyaan tersebut. Taib, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.